Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait orang-orang yang mereka akan mendapatkan naungan Allah di akhirat kelak. Dan ini adalah poin yang terakhir kita, yaitu poin yang ketujuh, yaitu golongan-golongan yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan Allah di akhirat. Siapakah golongan ketujuh yang dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulan zakarallaha khaliyan," yaitu laki-laki yang dia mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah khaliyan, dalam keadaan sendirinya, dalam keadaan ketika sunyi. Fafadana ainah, maka bercucuranlah, meneteskan air matanya. Tentu saja orang ini dia mampu menangis kerana dia menyesali dosa-dosanya dan dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu perlu kita ingat bahawa siapapun kita pasti punya salah. Tiada seorang pun dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang yang dia terlepas daripada noda-noda dosa, terkecuali mereka-mereka yang Allah SWT maksumkan seperti para nabi dan orang-orang yang dikehendaki Allah SWT. Dan kita ini hanyalah manusia biasa, dan tentunya mulai kita buka mata, bangun tidur sampai kita pejamkan mata kembali, selalu bergelimang dalam noda-noda dosa. Maka dari itu, marilah kita mengingat firman Allah SWT, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Taubatlah kamu, artinya kembalilah kamu ke jalan Allah SWT, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya. Artinya semua bentuk kejahatan, semua bentuk maksiat kepada Allah SWT kita jauhi tanpa niat mengulanginya kembali. Dan semua bentuk perintah Allah SWT dan Rasulnya kita lakukan dengan sepenuh hati dan seikhlas-ikhlas mungkin. Maka tentu saja kemampuan kita untuk meneteskan air mata karena dosa, untuk meneteskan air mata ketika mengingat Allah SWT adalah dengan sebab takut kepada Allah SWT. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, bagaimana cara menghidupkan hati kita ini supaya selalu, kapanpun, dimanapun kita berada, untuk takut kepada Allah SWT? Setidaknya ada 3 kiat yang mesti kita lakukan supaya kita ini menjadi orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Yang pertama adalah mengkaji ayat dan hadis tentang murka Allah SWT. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna wantaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in." Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 54 sampai 55. Artinya, Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu. Lalu kaumnya mematuhi Fir'aun karena mereka adalah kaum yang fasik. Maka tatkala mereka membuat kami murka, maka kami hukum mereka, kami dalamkan mereka semuanya dalam laut. Maka ini adalah salah satu daripada ayat-ayat murka Allah SWT yang mesti kita kaji, yang dengan ini kita akan menjadi takut kepada Allah SWT. Dan juga ada ayat yang lain dalam surah Asy-Syura ayat 16, "Walladzina yuhajjuna fillah min ba'di mastujibalah hujjatuhum dakhsah 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid." Orang-orang yang membantah agama Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah SWT dan bagi mereka adalah azab yang sangat keras. Maka ini pun adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kemurkaan Allah SWT, yang insya-Allah dengan ayat-ayat seperti ini hati kita akan menjadi lebih lembut dan kita akan lebih takut kepada Allah SWT. Dan juga kita kaji hadis-hadis Nabi. Sebagai contoh, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Apabila zina dan riba telah melanda suatu negeri,
maka mereka sudah menghalalkan atas mereka siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Hakim. Maka salah satu daripada kiat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iaitu kita kaji ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyangkut dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengetahui akibat orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betapa banyak kaum-kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala sebelum berakhirnya Rasulullah. Seperti kaum Nabi Nuh. Mereka ditenggelamkan dalam bencana banjir bandang. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Mimma khati'atihim ukhriqu fa udkhalu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara." Surat Nuh ayat 25. Disebabkan kesalahan mereka itu, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan sedemikian besar azab kepada kaum Nuh? Ini adalah dikarenakan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita ini mengkaji ayat-ayat yang menyangkut dengan akibat orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman Nabi Musa kita tahu ada Qarun yang dia ditenggelamkan Allah ke dalam bumi dengan harta-harta yang dimilikinya, hingga kita mengenal istilah harta Qarun. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 81, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunah min dunillahi wa ma kana minal muntasirin." Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada satu golongan pun yang mampu menolongnya daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah dia itu termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Maka intinya adalah kita mesti tahu bagaimana akibat daripada tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus paham siksa akhirat yang tidak pernah terbayangkan, yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah mampu kita hayal di dunia ini. Maka dengan sebab kita tahu dan paham siksa akhirat yang tidak pernah kita mampu bayangkan, maka kita akan tumbuh rasa takut dalam hati sanubari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa betapa azab Allah, betapa siksa Allah di akhirat kelak tidak mampu kita bayangkan betapa dahsyat dan pedihnya. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'atu li ibadiyya shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hadara 'ala qalbin bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Hadis ini adalah riwayat Bukhari, Imam dan Muslim. Kemudian dalam satu hadis, Rasulullah SAW memberikan perbandingan antara betapa panasnya api akhirat dibandingkan api dunia ini. Rasulullah bersabda, "Narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam likulli juz'in minha harruha." Api kalian yang kalian semua nyalakan di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka jahanam. Setiap bagian sama suhu panasnya dengan api di dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi. Maka dari itu pemirsa daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan, sebagaimana yang telah kita kemukakan tadi, bahwasanya tiada seorang pun di antara kita ini tidak pernah bersalah. Dan itu sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka-mereka yang mau mengintrospeksi, kemudian dia mau memperbaiki kesalahannya itu untuk ke depan jauh lebih baik lagi. Maka marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian marilah kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kiat yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah kita kaji ayat dan hadis tentang murka Allah terhadap orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita mesti tahu apa akibat kalau kita ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat. Dan terakhir yang ketiga, kita harus paham bahawa betapa siksa akhirat itu sangat-sangat luar biasa dahsyat yang tidak pernah mampu kita bayangkan dan kita fikirkan di dunia ini. Maka dengan 3 kiat tadi, insya-Allah Allah akan menjadikan kita ini iaitu orang-orang yang takut kepadanya, yang kemudian kita akan mampu meneteskan air mata kita ketika kita mengingat dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan kita ini dalam keramaian, apalagi dalam keadaan sunyi, dalam hal keadaan kita sendirian. Maka mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Silakan di-share sebanyak-banyaknya.
Dan yang terakhir, di mana ada kesalahan, kami mohon diperbanyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.